Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Afrianto, nomor absen 3 dari kelas 12 akuntansi 1 SMK Muhammadiyah 1 Baturun. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan jasa dan manufaktur serta macam-macam biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan jasa? Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki kegiatan memproduksi dan menyediakan berbagai layanan jasa kepada konsumen yang bisa dinikmati dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu memerlukan pemasaran konsumen dan jasa. Contoh kegiatan perusahaan jasa: 1. Jasa transportasi, 2. Jasa laundry, 3. Jasa ekspedisi atau kurir, dan masih banyak perusahaan jasa lain. Lalu, apa itu perusahaan manufaktur? Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi atau barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar untuk dijual kepada konsumen, yaitu memerlukan bahan baku, produksi, barang jadi, dan konsumen. Contoh kegiatan perusahaan manufaktur: 1. Pabrik garmen, 2. Pabrik minuman, 3. Pabrik otomotif, dan masih banyak lagi. Lalu, apa saja perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur? Perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan, tidak ada harga pokok penjualan, tidak ada akuntansi biaya, tidak menjual barang atau produk. Perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku, membutuhkan persediaan dalam proses produksi, ada harga pokok penjualan, ada akuntansi biaya, menjual barang jadi atau setengah jadi. Kemudian apa saja macam-macam biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur? Ada 5 macam biaya di perusahaan manufaktur. 1. Biaya bahan baku. Biaya ini lebih banyak digunakan untuk semua bahan yang mudah diidentifikasi untuk menjadi barang jadi. Contohnya biaya pembelian kayu yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku perusahaan mebel. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang dimaksud adalah yang berperan langsung dalam proses produksi. Contohnya tukang kayu yang langsung membuat barang-barang pada perusahaan mebel. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya yang dipakai untuk keperluan lain selain bahan baku dan tenaga kerja langsung disebut biaya overhead pabrik. Contohnya pembelian komponen mesin produksi, biaya untuk tenaga kerja yang tidak langsung seperti gaji para mandor. 4. Biaya pemasaran. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang target penjualan. Contoh biaya iklan, gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, dan lain-lain. 5. Biaya administrasi dan umum adalah pembiayaan operasional kantor yang mendukung kegiatan produksi. Contoh gaji direktur, gaji sekretaris, biaya listrik, telepon, air, penyusutan bangunan, dan lain-lain. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.